Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Kelas 2 Bulukumba menunjukkan komitmen serius dalam memerangi peredaran handphone ilegal, narkoba, dan penipuan Halinar. Hal ini ditandai dengan digelarnya apel ikrar bersama dan penguatan pengawasan pemasyarakatan yang dipusatkan di Aula Lapas Bulukumba, Jumat 8 Mei. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian, PLH, Kalapas Bulukumba, Anwar, serta dihadiri oleh jajaran aparat penegak hukum, APH. Dari Polres Bulukumba, Kodim 1411 Bulukumba, dan Subdenpom Bulukumba. Turut hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, sejumlah insan pers, serta seluruh jajaran pejabat struktural, regu pengamanan, dan staf lapas Bulukumba. Dalam amanatnya, PLH Kalapas Anwar menegaskan bahwa ikrar yang diucapkan merupakan janji integritas seluruh petugas untuk menjaga marwah institusi. Kegiatan ini adalah tindak lanjut tegas dari instruksi pusat. Kita tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik Halinar di dalam lapas. Sinergi bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah adalah kunci untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan kondusif, tegasnya. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan, meliputi razia blok hunian. Tim gabungan dari unsur internal lapas bersama personel Polres dan Kodim melakukan penggeledahan teliti di kamar-kamar hunian warga binaan guna memastikan tidak adanya barang terlarang. Untuk kategori Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan tertinggi Paritrana Award 2025 sebagai Pemerintah Kabupaten Kota Terbaik Nasional dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian ini menempatkan Makassar di posisi terdepan secara nasional dalam komitmen perlindungan pekerja, khususnya kelompok rentan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Plaza Bepam Sostek, Jakarta Selatan, Jumat 8 Mei. Pengakuan nasional ini diberikan atas keberhasilan pemerintah Kota Makassar memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui skema Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, UCJ. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias API mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, melainkan bukti keberpihakan pemerintah terhadap pekerja yang selama ini berada dalam posisi rentan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk memastikan pekerja rentan mendapatkan perlindungan yang layak, kata API. Makassar tercatat menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan sekaligus satu dari sedikit pemerintah kabupaten, kota di luar Pulau Jawa yang berhasil meraih penghargaan tersebut. Pelindo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi antar entitas, meningkatkan efektivitas operasional, juga menghadirkan layanan kepelabuhanan dan jasa maritim yang unggul dan berdaya saing. Oleh sebab itu, dilakukan kunjungan oleh Direktur Utama, Dirut, PT Pelabuhan Indonesia, Persero, Ahmad Mustasyar di wilayah kerja Makassar pada 1 Mei 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi sekaligus melakukan sharing session terkait berbagai kendala operasional yang dihadapi di lapangan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Direktur Utama berdialog langsung Eksekutif Direktur 4 Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia, Persero, Direksi PT Pelindo Jasa Maritim, SPJM, beserta jajaran, Branch Manager Makassar PT Pelindo Multi Terminal, SPMT. Serta Terminal Head TPK New Makassar guna menyerap masukan serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi masing-masing entitas. Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, mencakup aspek keselamatan kerja, peningkatan layanan, efisiensi proses bisnis, hingga optimalisasi integrasi antar lini usaha dalam Pelindo Group.
Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim, Tubagus Patrick, menyampaikan jika sharing session ini menjadi ruang penting untuk mendengar langsung kondisi real di lapangan. Pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Sulawesi Selatan periode 2025 hingga 2029 di bawah kepemimpinan Darmawan Syah Muin digelar di Klaro, Makassar, Jumat 8 Mei. Sejumlah tokoh hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Mahmud, Fauzi Awawo, Wali Kota Parepare Tasming Hamid, serta Ketua Forki Sulsel Amir Uskara. Hadir pula Ketua Pordi Sulsel Ilham Arif Sirajuddin, Legislator Sulsel Muhammad Sadar, Kadir Halid, Fadli Ananda, Yeni Rahman, Fatma Wahyudin, serta puluhan pengurus KONI Kabupaten Kota se-Sulsel. Dalam sambutannya, Darmawan Syah Muin yang akrab disapa Wawan menegaskan target besar KONI Sulsel pada Pekan Olahraga Nasional, PON, 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kita berharap masuk di 10 besar, insya Allah di PON NTT-NTB target kita Sulawesi Selatan masuk di 10 besar, ujar Wawan. Ia mengakui target tersebut tidak mudah dicapai tanpa kerja sama seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama untuk mengangkat prestasi olahraga Sulsel.